dibilang itu ya, kalau kamu pengen bermusik ya musik itu harus dimanja dan penuh kasih sayang itu. Setelah beberapa tahun belakang mulai bikin lagu sendiri, mulai record sendiri, ya memang musik itu ya perlu perhatian yang khusus itu. Ketika kamu membuat sebuah album maupun lagu terus gak booming, bersyukurlah. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya nggak Mas? Karena ketika kita akan membuat sebuah lagu maupun album yang baru itu nggak ada beban. Playlist lagu dalam yang sudah jadi tapi belum direcord dan dirilis ya. Kalau dua album adalah Wonosobo itu keren lah, pokoknya musisi ini nggak kalah dengan kota-kota lain. Ya. Karena itu yang mengatakan ya juga kok. Bukan orang Wonosobo itu kita mengatakan dia. Oke, alhamdulillah alamin kedatangan Mas Huda, suaranya Huda. Ya, semuanya. Jadi alhamdulillah aku mulai ya bangun merintis lagi podcast ngobrol-ngobrol, ya merekam jejak orang yang punya apa ya perjalanan luar biasa tentunya. Tetapi terima kasih banget Mas sudah diundang ke studio yang sangat luar biasa ini. Sederhana Mas. Suatu saat akan menjadi sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa di perjalanan musik ya Mas. Amin. Ya minimal saya punya kenal-kenalan. Mas Huda bukan terkenal kok kayak ini. Wis tahu kalau Mas Huda. Amin. Dan saya berharap dan kita ulas lebih dekat dengan Mas Huda. Ini konteksnya namanya ulas lebih dekat. Jadi ulas lebih dekat itu mengumpulkan cerita-cerita setiap narasumber lah. Dan terima kasih juga Mas Huda sudah mau rawuh. Terima kasih. Berbagi nanti ngobrol-ngobrol. Siap. Buat kenang-kenangan saya dan teman-teman juga mungkin juga bisa mengambil hikmah pelajaran. Harapannya seperti itu Mas. Harapannya. Ya. Tapi sih jangan berharap yang lebih. Enggak pernah berharap lebih. Nah, itu. Saya berharap yang mengambil itu kan orang lain. Yes. Ya. Jadi santai, semangat. Kayak lagunya Mas Huda. Sumber air melimpah. Jadi ini informasi Mas Huda ini aku bilang musisi muda dan dari Wonosobo. Aku tangkap Wonosobo karena salah satu lagu apa ya, kota kecilku Mas. Wah itu mengapa? Itu menggambarkan apa ya? Ketika saya merantau terus kangen dari Wonosobo. Aku melihat itu sih gambaran musik. Nanti aku pengen lebih dekat, tapi kawan-kawan. Kita ini kelahiran tahun berapa? Kalau aku lahir tahun 2003. Temenan sih banget. Tenang 2003. 20 tahun sekarang 20 tahun. Asem. Keren. Ini sambil rokok nggak apa-apa ya? Orang rokok. Khas, orang rokok kayak tempongin setan Mas. Ini langsung aja dari langsungan karena banyak hal sebenarnya yang aku ingin tanya ya. Mungkin nanti juga nggak cukup kita sesi berikutnya apa lah next ngobrol lagi. Bahkan nanti kayak teman-teman ada yang pengen bertanya. Oke. Apa postingan selanjutnya penanya apa nanti bisa langsung dijawab lah. Nanti bisa dan mungkin atau kita ulas lagi dan saya harap jangan mau lagi. Mau pasti lagi. Pokoknya sesuai dengan terkenal biasanya kan terkenal aneh Pak. Aku yakin semua yang terkenal pasti dulu berharapnya pun nggak akan seperti itu. Ya. Tapi ya nggak tahu entah siapa yang mendoktrin atau dapat pikiran dari siapa, kemudian dia merubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Tapi ya nggak tahu. Aku pun berharapnya sampai nanti bahkan di puncak karir pun aku nggak akan seperti itulah. Amin. Doanya semoga jangan sampai seperti itulah. Teman-teman silaturahmi. Nah, ya benar. Ya, Mas Huda umur 20 tahun. Jadi ngomong-ngomong nih, awal-awal itu berpikir bermusik. Itu awal-awal seperti apa? Pokoknya jadi senang nyanyi, yang mau kecil juara nyanyi RT, juara enggak sih. Tapi dari kecil memang udah suka lihat orang nyanyi itu kayak di atas panggung gitu kan. Nah, jadi ketika semuanya nyanyi gitu kan, seolah-olah skenanya musik luar biasa. Nah pas TK atau SD dulu Pak, aku cuman jalan nanti bilang
kapan ya bisa kayak ngono. Cilik wis bayang kan. Dulu itu lihat pas Ipong. Masih pong apa bro? Apa bro di Sakuran itu. Dulu masih kurus masih pong, sekarang kan udah gemoy ya. Dulu lihat pas nyanyinya kalau nggak salah sih. Oh ini aku ya. Itu tahu pasnya gitu. Dulu magangnya masih di Sakuran. Sakuran pun belum malu dulu. Masih lapangan Sakuran ya. Masih kecil. Tapi nontonnya ya udah kelas kelas 5 atau kelas 4 tapi nek komitmen untuk suatu saat aku harus menjadi seorang yang video ini mungkin TK udah punya pemikiran tuh pengen sih ya itu sudah berani bermimpi. Nah ya alhamdulillah sekian banyak dari mimpi itu nggak hanya mimpi kencing yang menjadi kenyataan ya alhamdulillah ya mungkin berkat doa dari orang tua lah. Terima kasih itu pertama karena orang tua kan pasti pengennya apa yang diinginkan anaknya. Terus setelah itu mas gini mulai bikin karya atau nyanyi di kelas atau mungkin awal-awal jangan mulai apa ya banyak mungkin atau mungkin banyak disenangi atau mungkin buat karya itu kok bisa gitu loh. Iya juga paling band SMP punya band SMP sampai kelas 1 SMK kan ya aku rasa dari itu udah mulai enak lah ya. Tapi nggak tahu kenapa ada suatu kendala akhirnya bandnya kandas terus naik kelas 2 itu kan udah mulai COVID ya. COVID sampai kelas 3 nah pas COVID kayak wah udah beli gitar udah beli ini ya sayang kalau nggak digunakan akhirnya wah ngopo ya ini penain cuman dulu pengennya ya nyanyi yang kebanyakan orang langsung tahu gitu ya. Tapi aku merasa sendiri kok nggak cocok ya jalan sendiri kok nggak cocok. Emang saat itu banyak jenisnya pop dulu tapi nggak nyanyi gitar itu iya unik gitu maknanya kalau vokalnya nggak bagus ya maklum bukan dulu gitaris mana ada gitar nggak biasanya agaknya ini cuma itu dulu terus awalnya malah ya memberanikan diri untuk tampil solo tahun 2019 ya sebelumnya COVID itu lah iya COVID itu dulu anak-anak bikin konser yang kecil-kecilan lah di situ aku mulai mungkin ini pas ini untuk memulai solo karir ini terus sampai sekarang berarti bahasanya wali nah itu kayak menjadi sebuah motivasi ternyata aku sendiri pun bisa ya. Bukan berarti sombong ya. Tapi kayak dulu berlima mungkin bisa kita memainkan 7 sampai bahkan sampai 15 lagu lah ya. Kan dulu bandnya itu 5 orang ya, 5 orang terus pas aku sendiri, gitar sendiri, nyanyi sendiri bahkan kalau menjadi seorang vokalis kan nge-MC kan bisa dikatakan nge-MC sendiri nah aku langsung bisa gitu ya bukan langsung bisa ya. Kita tetap masih belajar tapi kok kayak aku merasa kayaknya aku ke depan bisa dan untuk menaklukkan skena yang seperti itu gitu. Ya. Dengan sendiri hanya bermodalkan gitar dulu belum pakai harmonika awalnya jadi sampai belajar harmonika sih dulu sudah bisa cuman kayak aku sih lah sangat aneh gitu terus berarti bahasanya kan wah gitu solonya jangan berkali corona memang corona banyak orang yang bilang wah corona ini ada yang bilang corona kan dalam corona itu semuanya berhenti secara sistem nggak ada mau entah itu eksternal maupun internal tapi menurutku ya gimana cara kita menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi gitu terus nah dulu itu aku sempat berpikiran kalau aku bawain lagu yang seperti ini orang sih mencoba ya dulu itu belum manggung nah kebetulan aku punya kenalan MC aku bikin story nyanyi nah tiba-tiba dia WA dia WhatsApp besok nyanyi di ini mau nggak mau mas langsung mau itu awal mula ketika aku memberikan diri untuk tampil solo itu berarti masih ingat ya orang yang pertama kali membawa jenang ke masih jadi saya nggak tahu dan mungkin saya nggak tahu ya prosesnya itu kan ternyata nggak tahu ternyata jalannya ada nah itu
Terus kan nah sekarang ya sambil pedal tekan Pak. Ya siap. Lucu kalau tekan itu mah lucu. Jadi kan santai makanya kalau udah nah aku protes kalau udah Pak. Orang udah tekan. Plong. Nah menurut saya sampean yang berarti kan apa Solo kalau grup kalau Solo itu enakan mana? Saya sendiri mati sendiri maksudnya. Kalau aku ya mending solois sih, solois. Karena aku yakin semuanya pasti akan solois pada waktunya. Kenapa? Ya. Itu banyak. Pasti semuanya, ya nggak pasti sih. Ada saatnya semuanya akan bersolo karir. Ya. Iya karena setiap orang punya kehidupan. Entah itu solo karir dan itu bagiku bermusik itu enggak hanya kita sekedar bisa gitar dan suara kita bagus itu. Kita harus kalau mbakku yang bilang itu ya, kalau kamu pengen bermusik ya musik itu harus dimanja dan penuh kasih sayang itu. Kalau kamu nggak siap untuk mengasih sayang musik tersebut ya kamu akan begitu aja. Tanpa bilang gitu. Wanti-wanti itu. Berarti jadi kita keluarganya ya senang musik. Ya secara langsung terlibatlah dalam musik, tapi keroncong. Wah, ya keren. Tapi keroncong. Nah, tapi dulu kata-kata itu ya kayak wah enggak. Iya maksudnya, tapi sampai sekarang ternyata jawaban itu memang benar itu. Malah mengenang. Setelah beberapa tahun kebelakang mulai bikin lagu sendiri, mulai record sendiri, ya memang musik itu perlu perhatian yang khusus itu. Ya menikmati. Iya. Sangat lama ya. Nah itu senang ya. Apa pernah? Wah, berarti ini ya kayak nah dirimu ini apa nggak sih sampai kita bisa ujuk-ujuk begini baik loh sama ini bahasanya kecil ya yang soalnya sampai kecil kok juga asam ini cepat banget ini sebenarnya aku sendiri gitu loh kadang bingung dengan diriku sendiri mas kayak ternyata statement dan trik market dalam bermusik itu nggak selalu tentang market yang telah ditentukan lalu kita mengikutinya gitu. Tapi kita mampu menciptakan sebuah trik market sendiri asalkan kita yakin dan konsisten. Contoh aku main lagi di luar kota, di luar kota dengan banyaknya penonton, panggung yang mewah lah. Gimana tuh? Ya di Jogja atau mana lah, tapi sering di Jogja. Itu yang nonton banyak dengan skena musik yang luar biasa gitu. Ketika kembali ke Wonosobo ya mas, main di kafe kan, yang nonton cuma 2 orang. Oke. Atau mungkin kan ya selera musiknya atau selera orang lain? Enggak tahu juga sih. Maksudnya kayak, nah dulu tetap menikmati seperti itu sih. Maksudnya sampai sekarang pun, mau ada yang nonton dan nggak nonton ketika perform ya wis perform aja. Nah itu, ya itulah maksudnya trik dan market musik itu nggak selalu tentang statement yang telah ditentukan lalu kita mengikuti ya. Kita mau menciptakan market tersebut ya asalkan kita yakin dan konsisten. Dan kalau kita terlalu mengikuti arus, kemungkinan kita akan terpaku dengan suatu hal tersebut. Akhirnya kita nggak fokus dalam bermusik itu. Kok orang semua undangin panggung gede kayak tuntutan kok mau bermusik kan itu tadi ya iya kalau sebenarnya aku besok main di panggung gede saya nonton banyak, besoknya lagi main di panggung akademia yang nonton cuma 1 orang. Ya nggak apa-apa, yang penting kan aku perform dari awal sampai akhir selesai kan ya. Ya berarti profesional itu ya mungkin kan kadang ini apa penonton sedikit acara sembelih kan banyak juga kan ya nggak menunjuk si A si B cuma kan memang ya ada kan penonton sedikit lah mainnya salah padahal itu memang momen itu kan langsung juga mencuri hari orang itu sebenarnya terus memang masih lain sebenarnya aku mengokir beberapa salah satunya aku tangkap sih ini orang sobat anak aku senang aku senang keren liriknya sederhana mengena dan juga kan itu yang story kocok-kocok cak tulang jalan hanya bisa menyendiri bisa karya itu kan asik loh mas
melakukan luar kota ya melakukan pikir itu gue back song gue kasih lagu kota kecilku ini sampai gawe album dan inspirasinya apa ya dari kota kecilku itu tahun 2022 setelah corona kota kecilku aku ingin mengungkapkan sebuah kegelisahan. Jadi itu kayak di sini kan banyak investor dan pengusaha-pengusaha besar dan kita sendiri masuk. Tapi mereka itu nggak melihat dari sisi ayo Wonosobo di rumah dan apik kayak ngopo. Mereka hanya mengambil keuntungan ya di kota Wonosobo itu. Dan kayak bahkan sebagian orang-orang Wonosobo pun kayak minder ketika ditanya kamu orang mana Wonosobo? Ya nggak mas. Nah, aku sebuah statement di lagu itu kayak ayolah usah minder neng kota Wonosobo indah Wonosobo. Wis banding dengan rata kekurangan ya enggak terhimpit gunung yang sangat megah dua lagi mas ya kan itu hanyalah di Wonosobo gitu 2022 itu kan lagu ya suara-suara versionnya asik ini siapa nggak lagu ya makanya lirik sendiri asik tenang aku sesuk gawe ya nah gawe gue kan backsound pasti video ada namanya gitar menung yuk kangen Wonosobo ini tempat lagu ini juga aku merasa ini tempat jenengan-jenengan sih di luar kota atau mungkin lama pulang Wonosobo nah di mana nih mas lagu ini beberapa teman kadang bilang nih wah ini lagu ini buatnya mesti pas lagi merantau gitu enggak pure ya di luar aku ingin mengungkapkan kayak gimana dalam rap itu kan jangan pernah malu untuk datang ke kota itu, tapi jangan sampai kotor ya lagi kau cemari ya gitu. Ya Wonosobo itu biarkan seperti ini aja, gitu, asli. Dan memang harus dijaga seperti itu ya. Ya harusnya gitu. Gimana kota kita yang kita sayang. Dan aku senang kalau jalan muncul banyak. Ya aku lihat banyak kan juga terus sampai makan luar kota. Belum ada masalah. Terima kasih. Ini sama teman penyanyi masih banyak yang keren. Mungkin hilaf mas ketika undang aku itu hilaf mas. Ya mas sekali dua kali tapi ramai juga. Karena masih banyak yang bagus lah dengan lagu-lagu yang dengan lagu lirik dan bahasa yang begitu klise mungkin atau lebih menyayat-nyayat kan. Nanti kocok-kocok ya. Nanti lagunya dipotong jangan komen. Lagu ini Mas Huda ini seperti apa? Jangan bisa komen. Tag langsung Mas Huda. Iki iso apa? Iki dan yang lain Instagram, mainnya Instagram. Di tag komennya seperti apa? Jangan semua orang nanti dengan review ini review masyarakat Wonosobo lah. Dan saat ini enak orang. Yo terserah Mas mau. Ya pakai komen baik ya mas. Ya nggak apa, itu kan asumsi orang-orang kan berbeda-beda. Masukkan ya mas. Iya kita. Jadi aman ya komen. Aman. Karena kita itu nggak bisa mengedrak semua orang harus suka sama kita. Ya mereka mau suka ya. Terima kasih kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Oke. Dengan aku ngajak teman-teman. Ya review loh, review. Nek pengen full nanti di YouTube Mas Huda. Jadi nek pengen apa tahu lagu full kayak kanalnya Mas Huda nanti bisa dilihat di channel YouTube yang Huda, ada beberapa karya di situ. Ya benar, Girsaki dan jenengan bisa juga komen langsung dirinya lagu yang paling seneng apa. Ini bolone dhewe bos, mosok ada support. Sampai 20 tahun. Kayak aku sendiri kan masih bingung. Aku senang lagu, lain soal aku bingung ini lagu. Jadi apa menurut mas? Sampai katanya apa ya? Ini jenenge. Oke, patokannya apa sih? Nah, ini berarti musik ini sokong genre-nya apa karena aku sih orang-orang ngerti istilah itu mungkin cocok bukan kan? Kalau genre mungkin alternatif aja mas. Alternatif soalnya dalam beberapa lagu dan EP maupun album kadang so ada bagian yang oh ini nge-folk banget folk banget kadang so ini ngomong banget atau apa ya monggo lah berasumsi mereka sendiri tapi aku daripada terlalu folk yang penting alternatif kalau mengibarkan musik siapa ya jelas masih Ihsan Saputra. Ihsan Saputra ya kenapa sih mas kok Ihsan Saputra kok enggak
Iwan Fals atau slang atau banyak yang maksudnya bermusik kan kadang tuh pengen banyak kayak kita cuma ikut naik kan gitu umumnya kan kayak gitu apa bisa seputar gitu kan ya bukan berarti kamu nggak suka Iwan Fals lah. Iwan Fals pun lagunya keren-keren, tapi kalau mengibarkan insan skuter ya karena dia itu kayak mampu menghidupkan suatu bahasa yang sederhana menjadi artinya ternyata luas itu calon. Contoh kayak lagu Rindu Sahabat ya. Datang kan buatkan secangkir kopi menemani di sini kan, itu kayak ya biasa itu ngopi, tapi ketika aku merasakan aku dulu sempat perform membawakan lagu Rindu Sahabat punya Mas Iksan Skuter Mas, itu kayak sampai mau nangis Mas. Kenapa? SMK kan ya. SMK itu lulus SMK dan dimana teman-teman itu kayak seakan-akan menghilang dari kehidupan itu kayak menghilang sendiri ya dia ya, tapi nggak salah sih, memang mereka juga punya tuntutan masa depan masing-masing. Nah jadi mana kayak kemarin habis bareng lah sekolah bareng makan bareng atau apa itu, setelah lulus sekolah biar kayak ya itu hilang gitu, benar-benar hilang, kayak mau ngumpul aja susah, sekarang susah, sing kerja apa sing saiki bojo ndek anak kayak gitu. Nah aku kayak nanya itu kayak job ini keren lagi, kapan kita bisa berkumpul lagi kayak dulu ini. Ya itu padahal bahasanya sederhana, tiap hari diucapkan. Aku rindu saat kita nikmati malamnya, aku rindu saat kita lewati panjangnya malam, menghisap rokok, nikmati kopi, bicara tentang cinta dan mati. Sederhana, tapi kalau kita mendengarkan, nah ini kelebihannya ketika mendengarkan lagu-lagu Mas Iksan Skuter itu, kita nggak bisa untuk ketika mendengarkan langsung tapi ini lagu deh, itu nggak, kalian harus butuh kayak menyendiri terus mendengarkan lagu itu lah. Kayak lagu ya cocok memang bukan. Nah itu kan ya kayaknya Mas Iksan Skuter itu kayak lagu kehidupan. Secara personal ya kan? Ya benar. Dan cara kayak lagu ada perenungan. Ya. Benar. Nah, jangan Iksan Skuter itu. Iksan Skuter. Itu ada caranya kan. Tapi lagu yang lain juga tetap senang. Aku semua sendiri mendengarkan semakin mendengar. Maka tadi awal-awalnya aku ngepop ya. Iya. Perjalanan musiknya Mas Iksan juga keren lah. Selama 20 tahun bisa konsisten tetap bermusik dengan nuansa musik yang sama seperti itu. Nah, jangan umur 20 itu bejo. Ya mungkin umur 25, 30 bisa lebih bejo kan. Amin. Iya kan nggak tahu. Tapi proses yang bawa tetap panen ending ini satu saya ketika kita nanam dan konsisten di situ tetap panen, nggak tahu apa. Nah, aku lihat dengan cepat panen, moga-moga udah tetap produktif dan terus panen. Amin. Harapannya aku senang masalahnya sopo di musisi senang dan lagu-lagunya, dan ternyata jangan juga di Jogja Kota Besar pun juga banyak yang nonton. Iya benar. Ya itu tadi mungkin hilang. Akhirnya aku bisa tidak kan. Dan aku harapannya kontrol dengan menutup ya lah. Apa ya san support. Ya. Tinggi kan san support. Ya. Entah apapun ya, entah komunitas apapun itu san support. Ya, udah san support. Ya aku tahu masalah ini. Jadi ya tahu nama sekolah Jogja. Itu genre komunitas sama jadi. Jadi san support ketika punya acara. Jadi memang pas acara ya benar rame. Soalnya itu kota itu lah. Dari situ lah cepat. Aku lihat di situ. Beda ketika aku di Wonosobo kok ya kayak gitu ada. Ya mungkin bukan seperti itu. Memang belum kayak gitu. Nah, belum. Bukan kayak gitu. Belum. Dan harapannya kan iya. Harapan tetap sama lah dengan semua apapun yang cintai. Ayo lah kita bareng. Ya mungkin banyak. Salah satu dari warga Wonosobo kita kan bisa jadi keturunan, ngisi-ngisi. Buat anaknya kesepitan, ngisi. Kan wah
di kanca musisi aku. Kalau di sambil Mas. Iya Mas. Ngobrol lagi lah sebenarnya kalau nyambi tahu orang dengan maksud dia kan belum Mas. Belum. Percaya oh nah kalau percaya nek kebetulan ono oke lah mungkin aja mungkin sama putus atau mungkin sekarang putus kan Ya mungkin. Belum tertarik aja nih Mas untuk dan itu lagi itu belum tertarik aja. dan sekarang jadinya musik Iya, tentunya hebat sama yang mau nih gitu musik atau musik. Kalau dikasih pilihan yang apa bermusik ya mungkin untuk saat ini bermusik. tuh dan teman-teman nah aku dulu pernah ya cerita dulu tuh aku bukan anti cewek aku cuman saat itu saya punya masa nyumat gitu komen nyumat dengan cacing lagi Nah, mungkin aku juga seperti itu. dari jadi ada kosong sudah aku katakan juga bahasanya aku rakal itu kan komen dan di sela-sela itu ya dengan minyak ini beli yang pun awet syukur-syukur sih lu minum dan mereka tetap punya kaca yang tuh dan mikir ya mesti apa ya mengabulkan apa sih Pasti lah. walaupun prosesnya lama dan bahkan ketika kita lupa aku percaya karena aku masih menghindari komentar aku bagaimana ya wanita langsung dunia itu memang mas enggak pula gak produktif orang iso mikir yang nyaman mikir ekonomi dan yang enggak aku dulu pernah masa jeda nunggu mikir kenapa komentar itu tadi sebelum ya Kalian cara tapi kan ini padahal sampai kan ya menurut aku juga ketika dengan masa perjalanan kan mungkin juga akan terinspirasi lagu percintaan atau memang nggak pernah bikin lagu percintaan atau memang ya lagunya kan beda itu atau gimana? Ya salah satunya itu, tapi nggak ada salahnya ketika semua orang membuat lagu atau membicarakan suatu apapun dengan format cinta. Ya. Itu juga nggak masalah, tapi menurutku masih banyak hal yang harus disuarakan selain cinta. Contoh kayak keindahan alam atau keindahan negeri atau kota itu masih banyak. Ya aku juga punya lagu cinta, aku juga punya. Punya. Sebenarnya dan itu kan nggak ada. Kayak dirilis? Ya belum. Tapi punya. Berarti ditunggu orang cinta yang itu punya kalau punya. Berarti sampai sekarang nggak punya lagu sendiri kan? Kalau di platform mungkin 5, cuma 5. Kalau playlist lagu dalam yang terjadi tapi belum direcord dan dirilis ya. Kalau 2 album ada, 2 album ada. Ya, nyetok. Nah, jadi 1 bulan ke depan agendanya apa ini buat ini lah. Nah, kemarin juga baru selesai membuat EP. Yang ini album. Ini album. Dan album terbaru? Nanti aku dengerin apa? Ini single. Ini juga masuk album juga sih. Maksudnya apakah kamu ngerti? Iya. Jadi baru aja rilis ya. Dan ditonton itu lebih kayak sering barengan rilis lagu yang bakal untuk maksudnya podcast. Ini lagu ini apa? Mendengarkan ini apa mendengarkan? Kita nggak apa sih? Dia kan besar ini hanya ini senang. Garis besar ini aku merasa ironis juga tidak. Aku dalam diri itu kan ada semuanya rela menjauh dan membunuh hanya karena beda selera dan warna yang tak sama. Aku dulu punya salah satu teman Mas, baiklah bahkan sering ya gosok-gosokan bareng lah. Coba. Nah ketika itu ya memang udah beda selera juga sekarang beda sebetulnya. Dulu itu guyon di grup WhatsApp itu guyon, cuma guyon. Jadi dimana aku mengatakan suatu hal
dia baper loh mas, bahkan sampai ngancem gitu, sampai ngancem Padahal gini. nah aku apa sih yang membuat kayak gitu nih, aku merasa ironis juga jadi kayak gitu. Ya sekarang aku kalau ketemu sama orangnya itu mas, cok guyon aja cari itu, tapi ya nggak apa-apa lah, terserah mau yang nah, kan karena berani untuk mengatakan hal itu kan karena dulu kenal baik, kalau bahkan nggak mungkin. Nah, tapi ironisnya kok gini, Kan apa? nah itu masalahnya ngomong kan gitu. padahal masalah itu juga nggak terlalu penting untuk dimasalahkan sebenarnya mas. Ironisnya seperti itu, aku kadang merasa sedih lah, punya teman yang aku kenal baik kok sekarang jadi beringas gitu, berubah dan dari saat beringas sangat sedih. Dan mungkin kalian juga korban. Bisa jadi. Ini cocok lagu berarti, tapi ini cocok. Silakan. Bisa dilihat. Ya kalau bisa di lagu di cover nang real nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ya kan ditanyakan dulu kan kadang mau kalau bedanya orang ngomong kan. Enggak sih, Enggak ya, nggak apa-apa ya. Ya sih, aku sih pikirnya ya benar boleh viral suka. Ya orang viral pun orang juga mendengar. yang mungkin misalkan Banyak kalau nah ini aku belum jelas dengarkan sih baru rilis tapi gambarannya cocok. Kayaknya juga cocok juga. Aku juga pernah ngalamin. ya pasti aku yakin semuanya pasti merasakan. Sehingga coba saya kerja. Orang ngerti masalah yang nah, oke. Apa ya? Target enggak mau. Anang itu dalam itu apa pencapaian musim pengen itu sampai ke titik seperti apa sih? Atau ya sih tetap harapannya gede, go nasional dan ini lah. Amin ya. Harapan sebelum nah dikejar-kejar itu kelas paling nggak kalau itu nggak tercapai nanti ada apa ya? Minimal kalau yang mana Apa ya? ada target ataupun dengan apa enggak? 3 bulan ke depan pengen ini mas, tour, pengen tour album kok kedua yang terbaru. ini albumnya kemana? Yang ini luar kota sih. Keren. Ya sempat beberapa kali sharing dengan teman-teman yang di luar kota ya, nggak apa-apa gas aja gitu. Tapi ya nanti dulu kita kan harus menyiapkan sebuah materi-materi untuk disuguhkan di sana ya gitu. Tapi ya pengennya tour saat ini tour sih. Tour. Aku selalu baru tulas Iya. atau orang selalu tetap dongannya tetap lewat tetap muka-muka ada Amin. halangan terus berhasil Iya. karena aku suka temen itu semua langsung aku juga kalian muda di poncong aku apa deh bagi aku semua biasa dan semoga tidak cepat puas tidak terus Amin mas, amin. dia ilmu pagi juga mau kan sebenarnya lo besar kenal itu pakai itu wah penyakit kita kami sombong harapan itu jangan emang ini aku bingung kali ya kalau nanti ini awal kamu Nah itu progresnya mungkin ya salah satunya. nah berarti untuk sementara ini targetnya aja maksudnya Ya mungkin tour lah, bikin konser sendiri dengan nama sendiri lah, mungkin kayak apa? memang ya cukup gas gitu Iya karena itu. ya sebenarnya berhasil kan orang itu siapa sih ngerti ya merencanakan nanti sih menjadi makan Nah ya itu salah satu dalam setiap merilis lagu booming dan nggak booming itu urusan nanti lah gitu mas. Karena menurut gue mas, ketika kita membuat sebuah album maupun lagu karya apapun lah sebut ya. pertama kali kita membuat sebuah lagu terus lagunya booming itu menurutku beban mas. karena next akan Nah ya itu aku selalu bilang pada teman-teman sama musik lah, ketika kamu membuat sebuah album maupun lagu terus nggak booming, bersyukurlah, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa ya nggak mas, karena ketika kita akan membuat sebuah lagu maupun album yang baru itu nggak ada beban. Itu kayak lagu pertama langsung booming, semua orang menyanyikan, singolong atau apa. Ketika kita bikin lagu yang kedua,
bikin lagu kok nggak enak seperti yang kemarin. Nah itu menjadi sebuah beban, dan menurutku katakanlah sampai 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan album yang kita bikin atau lagu yang kita bikin itu nggak booming. Terus pada saatnya kita booming dalam album pertama atau album kelima, karena aku rasa itu adalah memang sudah saatnya untuk booming. Titik sini memang. Nah itu. Ya. Tapi aku harapan itu yang ke depan booming terus. Amin amin. Karena aku dolanan yang media sosial. Bisa nih kewangi ya sekolah ini. Amin, makasih. Yo aku dua kenang-kenangan beberapa tahun lebih senang. Senang kan. Anakku itu nonton lebih. Katakan, ini sopo. Dan dia cuma mana? Memperkenalkan tokoh-tokoh ini. Ya, paling kan anak nanya dia cerita apa kamu dulu. Iya. Walaupun menurut saya orang kan begini, nyokotkan konten orang berpikir apa ya, menguntungkan satu pihak padahal. Nah, kayak tadi, aku sudah mikir boleh, sebenarnya nggak boleh aku hasil kawan dan benar itu kan, suara mikir tekan gunung lah. Karena itu nilainya kecil dibandingkan kenang-kenangan. Tidak ngomongin kenang-kenangan. Iya. Dan rekaman-rekaman ini baca ya, itu kenang-kenangan aku tua, bukan bisa tak ketemu. Tapi sebenarnya dia. Oh ya mungkin. Nah itu kayak kalau kita punya sebuah karya itu mungkin ya sih nggak terlalu sama aja lah, semua kita semua sama punya karya dan nggak punya karya tetap sama, tapi poin plusnya itu ketika kita punya karya ya mungkin suatu saat kita itu akan pergi dan kita akan pernah kembali tapi tidak dengan karya itu akan selalu ada dan abadi. Benar ya kan? Ya. Itulah karena aku ora iso nyanyi ora iso ngomong lah. Nah isine dongeng itu dongeng ya apa sih ini dah ya dongeng. Kalau di sana oh iya mas siap. Iya. Oh kalau harus yang disampaikan itu apa ya? Nah ini barengan seumuran itu berapa apa sih? Ini sama timur, sing aktif dan aktif seumuran itu saat atau mungkin ada adik seumuran itu dan dunia musik. Apa masih? Banyak mungkin lah. Banyak lah, tapi kurang berekspos aja sih. Banyak dan keren sih maksudnya. Workshop itu keren, apanya musisinya nggak kalah dengan kota-kota lain. Ya, aku percaya. Harus percaya itu, karena itu yang mengatakan ya juga bukan orang Wonosobo itu kita mengatakan dia pas habis perform itu dia mengatakan sendiri kalau mengakui bahwa Wonosobo itu karyanya keren-keren, cuma mungkin kurang terekspos gitu. Nah itu salah satunya mungkin itulah dengan perkembangan sosial media yang luar biasa mungkin karena kurang begitu ya akhirnya kayak gini aja. Ketiga. Nah, berarti mimpi itu nyata. Ya tapi harus dibarengi dengan doa dan usaha. Usaha. Kalau kita cuma bermimpi tak nggak ada eksekusi yang berat. Jadi mungkin kapan-kapan di sana. Siap. Aku juga pengen. Ya kalau tak senang lagu ini aku mulai senang. Pengen orang nggak buka-buka. Semangat gitu. Nah, ini pertanyaan cepat jawab simpel lah ya. Nah, ya jangan kalau musik saat ini musik. Iwan Fals lain. Iwan Fals. Percintaan atau musik percintaan ataupun ya kehidupan, ya alam atau yang lain. Kehidupan. Walaupun itu ada konsekuensinya pasti pilihannya. Pasti ada. Nah, guru atau orang tua? Orang tua. Karena orang tua mencari guru. Teman atau pacar? Berat ini. Teman. Yakin teman. Nah, bojo beda ya?
beda. Bocah sih, teman sama pacar belum. Teman. Belajar apa Feeling. Orang seneng shopping juga. Ya seneng tapi terlalu over enggak. Tapi tadi seneng dolannya nak. Seneng dolannya. Refresh otak. Disenangi apa jenenge? Disenangi. Kenapa? Enggak beresiko. Salah satunya itu lah enggak beresiko. Simple mainnya, simple rapi gitu kan. Disenangi. Tapi kan tetap beban menjaga. Beban tetap. Ya kayak misalnya perform nggak pakai topi ya, kok nggak pakai topi mas? Topinya di mana? Oh ini bukannya muka ini ya. Tapi memang pure ya, aku lagi pengen kayak gini gitu. Ya. Terserah mau suka dan nggak. Kayak orang topi lah, ciri khas orang udah. Nah, terakhir ketika pencapaian sudah tercapai, nanti bro ketemu si Bobo tinggal di Wonosobo atau di kota dengan segala fasilitas. Kalau untuk pulang, bener-bener kamu pulangnya masih gitu ya, mungkin Wonosobo sih. Ayolah, siap, thank you sukses selalu. Amin. Dan next comment dong aku tetap jalan percaya. Amin, sukses juga buat Mas Arif, berulas lebih dekat semoga lebih banyak mengundang narasumber yang keren-keren lah mungkin atau apa. Orang kebetulan langsung penting aku selesai dengan ini. Ya, siap. Ayo keren undang keren. Nah itu keren itu ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Nah itu aku yakin itu, yakin. Oke, sukses selalu Soman. Thank you Mas. Sukses. Ditunggu nanti main kesini lagi. Amin, siap. Nanti lagu-lagunya bisa didengerin di channel YouTube maupun platform digital. Ya, Spotify juga ada. Spotify ada. Nah, sosial media di Instagram. Instagram cuma main Instagram. Yang mudah. Yang mudah.